Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yulia Solina dengan NIM 855715899 Universitas Terbuka Layanan Luar Negeri. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktik pembelajaran tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat pada tugas 4A pada mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen atau tutor pembimbing Ibu Mariah MPDKR yang mencakup kegiatan pembukaan, kegiatan inti, apresiasi, dan juga penutup yang berisi tentang mengenal unsur-unsur cerita pendek pada kelas 5 SD serta membuat diskusi kelompok kecil pada kegiatan inti. Berikut adalah videonya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kabarnya baik ya. Oke, udah pada masuk semua? Ayo kita mulai kelasnya, masuk-masuk. Jangan keluar-luar. Oke, udah? Oke, sebelum mulai kelas, ketua kelas tolong pimpin doa. Oke, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, hari ini masuk semua? Ada yang nggak masuk? Siapa nih? C? Ada suratnya nggak? Oh, ada. Oke. Karena sakit ya, saya sakit karena alergi makanan. Oh ya, besok kalau saya masih nggak bisa masuk atau masih sakit, kita jenguk bareng-bareng, oke? Oke, bagus. Kalian pada lesu ya? Oke, Ibu absen dulu lah. A, B, C tadi izin, C, oke, D. Udah ya? Udah semua? Ada yang kelewatan nggak? Udah semua ya? Oke, bagus. Berarti hari ini kalian mendengarkan Ibu semua, nggak ada yang kelewat dan juga nggak ada yang berisik ya, jadi absennya lancar. Oke, hari ini kalian nggak semangat sih? Ayo kita ice breaking dulu. Karena kalian kurang semangat, hari ini Ibu nggak mau yel-yel ataupun nggak mau nyanyi dulu ya. Hari ini kita tebak-tebakan tentang pelajaran kemarin. Ayo kita mulai tentang pelajaran kemarin ya. Kalian inget-inget nih, Ibu mau tebak-tebakan nih. Ibu kemarin pelajaran apa? Bahasa Indonesia, betul sekali. Kemarin Ibu bacain dongeng tentang si kancil, betul. Nih, Ibu tanya nih, tokohnya itu siapa tokoh? Kancil, betul sekali. Terus ada apa lagi? Ada kakek nenek ya. Kancil kan suka mencuri timun. Oke, nggak apa-apa. Betul sih, betul. Udah kalian. Oke. Kemarin kan kita udah bahas tentang jenis-jenis cerita pendek ya. Jenis-jenis cerita pendek apa aja? Ada masih ingat? Betul ya, ada fabel, dongeng, legenda, rakyat, dan juga inspiratif ya. Betul lah. Betul. Berarti kalian menyimak ya kemarin ya. Nih, udah pada semangat nih. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Udah pada semangat? Terima kasih ya udah pada semangat ya. Kalau ditanyain pada seger-seger semua. Kaget kan kalian? Oke, Ibu minta maaf kalau terasa kaku atau terasa kasar. Oke. Hari ini kita akan bahasa Indonesia lagi ya. Kan kemarin kita udah pelajarannya tentang jenis-jenis cerita pendek. Apa aja tadi udah jelaskan. Sekarang kita akan mengenal unsur-unsur cerita pendek. Kebanyakan cerita pendek unsurnya itu sama. Nah, unsurnya itu apa aja? Ada yang tahu di buku apa? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Ada berapa? 6, betul ya. Kurang lebih ada 6. Terus apa aja? Tema, betul apa lagi? Tokoh, betul apa lagi? Penokohan, terus apa lagi? Latar, alur, dan juga amanat. Betul sekali ya. Berarti anak-anak Ibu itu pintar semua ini. Oke. Tapi dari ke-6-nya itu kalian paham gak apa maksudnya? Oke, makanya hari ini kita belajar tentang unsurnya. Kita harus pahami dulu apa itu tema. Oke, Ibu akan jelaskan secara singkat. Tema itu adalah gagasan pokok atau inti cerita ya. Gagasan utama, inti cerita. Dari cerita tersebut, biasanya gagasan pokok itu berada pada depan. Betul sekali. Terus apa lagi tadi? Tokoh adalah pelaku utama yang
memerankan cerita tersebut. Betul. Kalau udah tokoh berarti apa? Penokohan. Penokohan itu apa? Sifat dan juga karakteristik dari pelaku utama gitu. Tadi si Kancil ceritanya kan, kemarin kan si Kancil ceritanya. Nah, sifatnya apa? Sifat sama karakteristiknya cerdik ya, pintar gitu. Oke, bagus. Terus apa lagi? Latar. Latar itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Betul sekali, tempat kejadian. Bukan cuma tempat kejadian ya, latar itu waktu juga, terus tempatnya di mana. Oke? Itu tambahannya ya. Bagus, sudah bagus. Terus apa lagi? Alur, betul sekali. Alur itu jalan ceritanya. Jalan ceritanya itu maju atau mundur. Alur itu ada alur maju, ada alur mundur, dan juga alur campuran ya. Betul. Oke. Ada satu lagi nih, kalian lupa atau gimana? Ya, betul, amanat. Amanat itu pesan moral yang bisa diambil ya. Kayak misal nih, Kancil itu kan cerdik tapi suka berbohong ya kadang ya. Tidak berarti amanatnya apa? Tidak boleh berbohong gitu. Oke, paham? Oke, ya, paham ya. Karena kalian udah paham, mari kita buat kelompok diskusi kecil. Oke, gimana? Kalian bukan siapin ya, kalian bentuk 2-3 orang. Kan bentuk sendiri ya, ibu nggak mau bentuk. Nanti kalian ribut, ibu nggak mau sama yang ini, ibu nggak mau sama yang ini. Kalian buat sendiri. Kalau yang kurang nggak apa-apa, ada yang 4. Oke? Oke, mari ibu jelaskan. Ibu udah siapkan lembar ya, nanti kalian bagi satu-satu. Itu ada contoh cerita pendek inspiratif ya. Oke, nah kalian nanti di situ cari sendiri nih bagian tokoh mana, bagian alur mana, dan bagian temanya mana. Diskusikan bersama kelompok. Kalau kalian masih belum paham, bisa tanyakan ke ibu. Bukan tanya jawaban, tapi tanya yang belum paham ya. Ibaratnya, apa sih bu, kok ini nggak sesuai sama yang ibu jelaskan tadi, kayak gitu kan, bisa tanya. Oke? Ibu amati kalian di sini ya. Kenapa? Tema tadi ibu udah jelaskan ya, tema itu biasanya berada pada depan. Betul ya, betul, biasanya pada depan atau bisa belakang juga sih, tapi kebanyakan cerita pendek itu ada di depan karena lebih singkat ya cerita pendek ya. Betul sekali, pinter ya. Jangan bisik-bisik, no, jangan mencontek, tidak boleh mencontek. Udah semua? Oke, kalau udah semua kumpulkan ya. Oke, sekalian nih masih banyak waktunya, kita presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke, kelompok siapa dulu yang mau maju nih? Kelompok B. Oke, silakan maju kelompok B. Kalian kan di sini udah jelaskan nih tadi apa aja nih dituliskan. Di situ ada tokohnya siapa, terus penokohannya apa gitu kan. Sekarang kalian pisah-pisahin nih, mana yang tokohnya, mana yang amanatnya. Kalian tulis di situ. Oke, kelompok lain diperhatikan, kelompok ini nulis dulu. Oke, ada pertanyaan nggak buat kelompok ini, kelompok lain? Ada. Apa itu? Tokohnya itu bisa ada 2 orang ya, tapi kebanyakan tokoh itu 1 orang yang jalan ceritanya semuanya itu orang itu aja. Jawabannya udah benar? Tepuk tangan untuk kelompok yang udah berani maju pertama ya, tanpa ibu tunjuk. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Kayaknya ini nggak perlu ibu jelaskan lagi, ini semua udah bener ya. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya? Nggak ada ya. Ini udah maju semua ya kan, berarti udah semua. Oke, karena udah semua, mari kita bahas lagi tentang unsur-unsur. Biasanya kalian lupa nih, dari cerita-cerita pendek itu kan terdapat yang namanya amanat. Nah, amanat itu adalah pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari cerita pendek. Misalnya tadi ceritanya tentang apa? Rani rajin membaca. Betul, berarti kita itu harus rajin membaca. Terus ada lagi amanat yang cerita lainnya, si Kancil tadi tidak boleh berbohong. Betul, kayak gitu. Dari pelajaran hari ini kan kita udah paham tentang unsur-unsur cerita pendek dan bagaimana kita mencari setiap bagian unsur-unsur tersebut, memisah-misahkan unsur-unsur tersebut ya.
Bagus sekali, kalian pintar sekali. Oke, sebelum kelas hari ini selesai, Ibu akan kasih tugas dulu untuk kalian besok. Karena tadi kalian udah mencarinya secara bersama ya, diskusi, Ibu akan kasih tugas kalian individu sendiri-sendiri ya. Kalian cari sendiri, kalian suka cerita pendek tentang apa, nggak apa-apa, mau itu fabel, dongeng, ataupun cerita rakyat, ataupun cerita pendek lainnya. Yang penting kalian sukai. Kalian nanti kalau sudah mencarinya, nanti kalian pisahin juga nih unsurnya, bagian unsur pokoknya apa, unsur temanya apa, unsur amanatnya apa. Itu dikumpulkan besok untuk tugas. Oke? PR ya. Oke, bagus sekali. Oke, jangan lupa siapin dulu, kita mau pulang ya. Beresin dulu setiap buku-bukunya. Oke, udah semua. Ketua kelas minta tolong disiapkan untuk berdoa mulai. Oke, selesai. Hati-hati di jalan, jangan keluar ya, maksudnya itu jangan pergi main-main, langsung pulang ganti baju, langsung beberes ya. Kalau bisa kalian kerjain PR-nya, biar apa, biar nggak lupa. Betul? Maaf Ibu agak serak. Oke, hari ini pelajarannya udah selesai. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih untuk keaktifan kalian. Sampai jumpa untuk besoknya pagi dan juga PR-nya jangan lupa. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan intonasi kata yang terlalu cepat. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan bye-bye.